Halo, ketemu lagi dengan Linmet. Kali ini kita akan membahas lanjutan materi dari fungsi inverse fungsi komposisi. Untuk memahami inverse dari fungsi komposisi, kita perlu mengingat kembali bagaimana cara menentukan fungsi komposisi. Dapat dilihat pada video sebelumnya, itu materi tentang fungsi komposisi. Kita masuk pada contoh. Diketahui fungsi f dan g adalah fungsi bijektif yang ditentukan dengan fx sama dengan 2x tambah 5 dan gx sama dengan x kurang 2. Tentukanlah soal berikut. A. G bundaran F dan F bundaran G. Kemudian bagian B. F inverse dan G inverse. Bagian C. G bundaran F inverse dan F bundaran G inverse. Nah, untuk menentukan yang bagian C ini, kita bisa melihat hasil yang pada bagian A tadi. Hasilnya bagian A kita inversekan. Kemudian bagian D, tentukan G inverse bundaran F inverse dan F inverse bundaran G inverse. Bagian E, hubungan antara G bundaran F inverse dengan F inverse bundaran G inverse. Bagian F, hubungan antara F inverse G dengan G inverse bundaran F inverse. Berdasarkan hasil yang diperoleh tadi ini, dilihat hubungannya apakah sama atau tidak. Kita jawab yang bagian pertama. A, untuk G bundaran Fx, ini rumusnya G Fx sama dengan G Fx nya adalah 2x tambah 5. 2x tambah 5. Yang 2x tambah 5 kita masukkan dalam fungsi G, yang mana Gx nya adalah x kurangi 2. Jadi x kita ganti ini 2x tambah 5 kurang 2. 2x tambah 5 kurangi 2 ini 3. Berarti 2x tambah 3. Ini untuk G bundaran Fx. Sekarang yang F bundaran Gx. Rumus dari F bundaran Gx ini adalah Fgx. Gx nya adalah x kurang 2. Gx nya x kurang 2. Ini kita masukkan dalam fungsi F. 2x tambah 5 sama dengan 2. Yang x nya kita ganti x kurangi 2 tambah 5. Kemudian ini kita kali masuk, 2 kali x 2x, 2 kali min 2 min 4 tambah 5. Hasilnya 2x min 4 tambah 5 ini plus 1. Sudah dapat untuk yang bagian A. Lanjut yang bagian B. Untuk F inverse. F inverse ini kita lihat Fx. Fx nya sama dengan 2x tambah 5. Untuk mencari inverse, ini Fx kita misalkan Y dengan 2x tambah 5 plus 5 pindah ruas, jadinya Y kurang 5 sama dengan 2x. Ini sama saja kalau kita tulis 2x sama dengan Y kurang 5. Ini cuma diubah posisinya supaya x saja. Ini x sama dengan Y kurangi 5 per 2. Yang variabel x ini adalah F inverse Y sama dengan Y kurangi 5 per 2. Ganti variabel Y dengan x, maka dapat inverse-nya. F inverse x sama dengan x kurangi 5 per 2. Lanjut yang G inverse. Untuk G inverse kita lihat yang Gx. Gx sama dengan x kurangi 2. Sama langkahnya, Gx nya kini kita misalkan Y dengan x kurang 2. Yang min 2 pindah ruas, ininya Y plus 2 sama dengan x. Ini sudah x, ini sama saja posisinya jika kita ubah x sama dengan Y tambah 2. Ini F inverse Y sama dengan Y tambah 2. Ini tadi G inverse. Ganti variabel Y dengan x, maka hasilnya G inverse x sama dengan x tambah 2. Sudah dapat inverse dari x dan Gx. Lanjut yang bagian C. Ini akan kita tentukan G bundaran F inverse dan F bundaran G inverse. Untuk G bundaran F inverse X, hasil dari G bundaran Fx tadi ini adalah 2x tambah 3. Jadi ingat ya, untuk menentukan inverse dari fungsi komposisi, maka itu harus langkah pertama harus kita komposisikan terlebih dahulu. Nah, ini tadi pada bagian A sudah dicari fungsi komposisinya. tinggal kita inversekan.
Jadi di sini tidak perlu lagi dicari kembali. Langkah menentukan inverse-nya ini, yang pertama ini kita misalkan dengan Y. Jadi Y sama dengan 2X tambah 3. Plus 3 pindah ruas jadi min 3. Y kurangi 3 sama dengan 2X. Ini sama saja kalau kita tulis 2X sama dengan Y kurangi 3. Ini pindah posisi. X sama dengan Y kurangi 3 per 2. Yang X ini G bundaran F inverse Y sama dengan Y kurangi 3 per 2. Ganti variabel Y dengan X sehingga dapat G bundaran F inverse X sama dengan X kurangi 3 per 2. Selanjutnya yang F bundaran G inverse. F bundaran G inverse X. Untuk mencari inverse-nya ini, terlebih dahulu kita harus cari fungsi komposisinya F bundaran G. Nah, tadi sudah didapatkan pada bagian A. F bundaran G sama dengan 2X tambah 1. Kita tinggal tulis F bundaran G X sama dengan 2X tambah 1. Langkahnya tadi sama, misalkan pertama misalkan dengan Y. Jadi Y-nya sama dengan 2X tambah 1. Kemudian ini plus 1 pindah ruas jadi min 1. Y kurangi 1 sama dengan 2X. Sama saja ini kalau kita tuliskan 2X sama dengan Y kurang 1. Sehingga X-nya sama dengan Y kurangi 1 per 2. Untuk F bundaran G inverse Y sama dengan Y kurangi 1 per 2. Ubah variabel Y dengan X. F bundaran G inverse X sama dengan X kurangi 1 per 2. Lanjut yang bagian D. Untuk mencari inverse-nya kita uraikan satu-satu. G inverse bundaran F inverse X. Rumusnya komposisi, kita ingat. Untuk G inverse bundaran F inverse X, rumusnya ini adalah G inverse F inverse X. G inverse F inverse X-nya ini F inverse X sudah diperoleh tadi pada bagian B sama dengan X kurang 5 per 2. Sama dengan yang X kurang 5 per 2 ini kita masukkan dalam G inverse X. Sudah diperoleh tadi X tambah 2. X-nya adalah X kurangi 5 per 2 tambah 2. Ini kita samakan penyebutnya. Masing-masing penyebut 2. X kurang 5 per 2 tambah. Ini penyebut 2, berarti 2 kali 2, 4. Ini sama dengan X kurangi 5 tambah 4 per 2. Dapat X min 5 tambah 4, ini min 1. X kurang 1 per 2. Nah, sudah dapat G inverse bundaran F inverse X. Selanjutnya yang F inverse bundaran G inverse X. Nah, untuk mencari ini kita inversekan satu-satu Fx dan Gx. Nah, kebetulan tadi sudah diperoleh pada bagian B. Jadi kita tinggal masukkan. Kita tulis dulu rumusnya. F inverse bundaran G inverse X sama dengan F inverse G inverse X. F inverse G inverse-nya ini adalah X tambah 2. X tambah 2. X tambah 2 kita masukkan dalam F inverse, yang mana F inverse-nya adalah X kurangi 5 per 2. Yang X diganti X tambah 2 kurangi 5 per 2. X tambah 2 kurangi 5, ini min 3 per 2. Ini sudah diperoleh juga F inverse bundaran G inverse X. Nah, untuk bagian E dan F, hubungan antara G bundaran F inverse, G bundaran F inverse dengan F inverse G bundaran inverse. Hasilnya dapat kita lihat seperti ini. Hubungan yang bagian E
G bundaran F inverse X sama dengan F inverse bundaran G inverse X. Dan untuk yang bagian F bundaran G inverse X dengan G inverse bundaran F inverse X. Kita lihat hasilnya di sini juga sama. Ya, dapat dituliskan hubungannya yang bagian F bundaran G inverse sama dengan G inverse bundaran F inverse X. Nah, berdasarkan hubungan ini, masuk dari hubungan E dan F ini, untuk mencari inverse dari fungsi komposisi ini dapat digunakan dua cara. Cara pertama digunakan seperti ini. Ini merupakan cara yang pertama. Kita cari dulu fungsi komposisinya, kemudian diinverskan. Untuk cara yang kedua, yang fx dan gx-nya dulu kita inverse, masing-masing diinverskan, kemudian dikomposisikan. Nah, itu dapat inverse-nya. Hasilnya akan sama. Nah, selain kedua sifat ini ada beberapa sifat-sifat fungsi inverse juga. Yang pertama, f inverse bundaran fx, ini hasilnya x. Jadi maksudnya ini yang dari fungsi asal diinverskan kemudian dikomposisikan dengan fungsi asal, maka itu hasilnya adalah x. Kemudian yang kedua, ini kebalikannya, yang fungsi asal dikomposisikan dengan fungsi inverse. Ini sifatnya sama. Ini hasilnya juga x. Kemudian yang ketiga, f inverse kemudian diinverskan, maka ini akan kembali ke fungsi asalnya atau fx-nya. Dan sifat yang keempat dan 5 ini tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Sifat yang keenam, hx sama dengan g bundaran fx sama dengan g inverse bundaran hx. Maka ini hasilnya adalah fx. Maksudnya ini untuk komposisi g dengan f, jika g diinverskan kemudian dikomposisikan dengan hx, maka itu akan kembali ke hasilnya itu adalah fungsi fx. Kemudian nomor 7, hx sama dengan g bundaran fx. Nah, jika f yang diinvers, fungsi f yang diinverskan, maka ini h bundaran f inverse x, hasilnya adalah gx.